Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita pada pertemuan yang ke-17 membahas kitab Tadabbur Al-Quran yang berjudul Awwalu Marrah At-Tadabbur Al-Quran. Pertama kalinya saya mentadabburi atau menghayati Al-Quran. Kita baca faedah-faedah atau pelajaran dan hikmah dari surat Al-Baqarah. Faedah yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah hiya suratul wahidatul lati jaa fiha dzikru arkanil islami kamilah. Surat Al-Baqarah adalah surat satu-satunya yang di dalam surat itu disebutkan rukun-rukun Islam secara sempurna, yaitu asyhadatain, dua kalimat syahadat, as-salah, salat, az-zakah, zakat, as-saum, puasa, al-hajj, haji. Ini diantara hal yang spesial ya pada surat Al-Baqarah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, maksudnya ya. Awwalu sifatin wasafallahu bihal Qur'an la raiba fi. Sifat pertama, saya ulangi, sifat pertama yang Allah berikan kepada Al-Quran adalah bahwa Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ay annahu kulluhu yaqinun la syakka fi, yakni bahwa sesungguhnya Al-Quran itu seluruhnya adalah yakin, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa hadza aqwa tahaddin li ghairil mu'minina bih. Ini tantangan paling kuat bagi orang-orang yang tidak mengimaninya. Haitsu la yajru'u ayyu katibin ay yastahilla kitabahu bihadza tahaddi. Di mana tidak ada seorang pun penulis, kalau ada orang menulis buku, menyusun kitab, apapun bukunya, tidak ada seorang pun yang berani untuk memulai bukunya itu dengan tantangan ini. Tantangan apa? Tantangan tolong tunjukkan kalau ada yang meragukan, gitu. Nggak ada. Bahkan rata-rata adalah menyebutkan sekiranya ada saran yang konstruktif, ya silahkan kirimkan ke nomor sekian atau alamat berikut ini. Tapi Al-Quran, sifat yang pertama Allah berikan kepada Al-Quran adalah la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yakni semuanya meyakinkan, tidak ada keraguan. Kemudian wa qad tahadda ulama'us sahabati wa man ba'dahum ila yaumina hadza ay ya'ti ahadun bi khata'in wahidin fil Qur'an falam yuflih al-musyakkikun. Ulama-ulama dari kalangan para sahabat dan generasi sesudahnya hingga hari kita dewasa ini telah menantang agar ada orang yang bisa menunjukkan, atau sekiranya ada orang yang bisa menunjukkan satu kesalahan saja dalam Al-Quran. Tak satupun orang yang meragukan Quran bisa menunjukkan satupun kesalahan itu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Subhanallah. Kemudian berikutnya, di antara pelajaran dari surat Al-Baqarah adalah awwalu sifatin wasafallahu bihal muttaqin yu'minuna bil ghaib. Sifat pertama yang Allah sematkan untuk orang-orang yang bertakwa adalah sifat
bahwa mereka beriman kepada al-ghaib. Tentang keimanan, tentang akidah. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Adalah orang-orang yang mengimani al-ghaib. Itu sifat pertama yang Allah sebutkan tentang orang-orang bertakwa. Wa akhiru sifatin wasafahum biha fi nafsis surah, dan sifat terakhir yang Allah berikan kepada orang-orang bertakwa pada surat yang sama, yaitu di surat Al-Baqarah, adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, tentang iman. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan orang-orang beriman juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul itu dari Tuhannya. Dan ini di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Jadi sifat pertama yang Allah sebutkan untuk orang-orang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaib, mengimani yang gaib, berarti ini tentang akidah. Dan sifat terakhir tentang orang-orang bertakwa yang Allah sebutkan pada akhir-akhir surat ini adalah tentang amana, iman pula. Oleh sebab itu, fa'ahammu syai'in huwa li'atiqad. Hal terpenting itu adalah keyakinan, i'tiqad. Wal i'tiqadu min amalil qalb. Sedangkan i'tiqad, keyakinan itu termasuk kerja hati. Amal hati. Jadi amal itu ada amal yang batin, yaitu amalnya hati, seperti ikhlas, sabar, ridho, itu amal hati. Iman, amal hati. Gitu. Jadi kalau hal terpenting itu adalah keyakinan, dan keyakinan itu termasuk amal hati, fal qalbu huwa mahallu nazarillahi fi ibadih. Sedangkan qalbu atau hati itu adalah tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Jadi Allah melihat hati hamba-hambanya dan melihat amal perbuatan mereka yang menunjukkan apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi yang pertama iman, keyakinan. Keyakinan itu ada dalam hati, sedangkan hati adalah yang menjadi perhatian Allah dari seorang hamba. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak melihat fisik dan rupa kita, akan tapi Allah melihat hati dan perbuatan kita. Baik. Oleh sebab itu maka kemudian muallif penyusun kitab ini menuliskan satu doa, Allahumma aslih qulubana warzuqna quluban salimah. Ya Allah, perbaikilah hati kami dan karuniakan kepada kami hati yang sehat, hati yang bersih. Poin berikutnya, di antara pelajaran dan hikmah dari surat Al-Baqarah adalah faddalallahu al-insana bil ilm. Allah muliakan manusia dengan ilmu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Ayat 31. Dan Allah mengajarkan nama-nama semuanya kepada Nabi Adam. Allama, mengajarkan ilmu tentang nama-nama. Ya. Maka memahami nama, istilah-istilah itu penting. Itu penting. Karena persepsi kita tentang sesuatu akan
berimbas, berdampak kepada penilaian kita terhadap sesuatu itu, sesuai dengan persepsi kita. Dan persepsi itu diantaranya dibentuk melalui nama. Kadang barang bagus namanya dikasih yang jelek, supaya orang lari darinya. Ada perbuatan jelek dikasih nama bagus, supaya orang menganggapnya nggak apa-apa. Gitu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama semuanya kepada Nabi Adam. Dan ini diantara kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Yaitu kelebihan, keutamaan ilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, tapi ini di luar surat Al-Baqarah. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Surat Ar-Rahman, masih di awal-awal. Allah yang menciptakan manusia dan mengajarkan kepadanya, 'allamahu, memberikan ilmu kepadanya, al-bayan, untuk bisa menjelaskan. Al-bayan itu menjelaskan. Menjelaskan yang paling simpel pakai lisan. Mengajarkan bisa bicara. Walaupun orang juga bisa menjelaskan dengan isyarat. Ada juga bisa menjelaskan dengan catatan, dengan tulisan. Allah ajarkan ilmu untuk menjelaskan. Agar manusia bisa saling berkomunikasi dengan mudah. Wa qala ta'ala an nabiyhi Musa, dan Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan nabinya, yaitu Nabi Musa. Ya. Ketika kaumnya disuruh motong sapi, ya, kemudian kaumnya mengatakan, Bani Israel mengatakan, apakah engkau memperolok-olokkan kami? Ya. Disuruh oleh nabinya, mereka malah bertanya, engkau apakah memperolok-olokkan kami? Nabi Musa menjawab, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku termasuk orang-orang yang bodoh. Berlindung dari kebodohan. Baik kebodohan dalam arti tidak memiliki ilmu, maupun kebodohan dalam arti perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebaikan. Itu disebut kebodohan. Wa afdalul ilmi ma jaa 'anillahi subhanahu, dan ilmu yang paling utama adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa huwa khaliqul kauni wa huwa bikulli syai'in alim, karena dialah pencipta al-kaun, semesta alam ini, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Allah yang menciptakan semesta alam ini, Allah maha mengetahui seluruh seluk-beluk ciptaannya secara detail. Kemudian Allah mengajarkan ilmu kepada makhluknya melalui kitabnya, melalui wahyunya. Itu ilmu yang langsung, melalui wahyu yang diberikan kepada para nabi. Ada pula ilmu yang melalui pengamatan. Kita melihat, kita dengar, gitu. Jadi ilmu yang paling utama adalah yang langsung diberikan, diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Karena ilmu yang dari wahyu itu ilmu yang mutlak kebenarannya. Sedangkan ilmu yang hasil dari upaya manusia untuk mengetahui sesuatu, ya, maka ilmu itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Teori yang dianggap benar pada masa-masa yang lampau, 100 tahun yang lalu, sekarang dianggap teori itu sudah tidak tepat lagi. Yang sekarang ditanggap tepat, boleh jadi nanti pada waktu yang akan datang sesuai dengan perkembangan ilmu, dianggap, oh, itu teori yang masih terlalu dangkal. Beda dengan ilmu yang datang dari Allah, Allah tidak didahului oleh tidak tahu. Kalau kita mengilmui, tadinya kan nggak tahu. Tadinya nggak bisa berhitung, belajar, lama-lama bisa. Tadinya nggak bisa bicara,
latihan lama-lama bisa. Tadinya tidak bisa menulis, berlatih bisa menulis. Tadinya nggak tahu teori ini dan itu, belajar. Itu kita tidak tahu lalu tahu karena belajar. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului oleh ketidaktahuan. Karena Allah Maha mengetahui apa yang telah, sedang dan akan terjadi. Itulah ilmu Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Yang akan datang maupun yang lampau. Yang lampau maupun yang akan datang. Allah Maha tahu. Gitu. Maka ilmu yang datang dari Allah secara langsung melalui wahyu, itulah ilmu yang paling utama, yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Itulah kitab Allah. Dan kitab yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Pelajaran selanjutnya dari surat Al-Baqarah. Taubatul abdi mahfufatun bitaubataini minallahi. Subhanallah, ma'akramaka ya Allah. Taubat seorang hamba itu diliputi dengan 2 taubat dari Allah. Maksudnya gimana? Allah memberikan taufik. Yang pertama, taubatut taufik. Taubat dalam arti memberikan pertolongan untuk bisa bertaubat. Ini yang pertama. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat. Ya. Fataba alaih. Lalu Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Di mana taufik Allah di dalam ayat ini untuk bertaubat, untuk agar hambanya ini mau bertobat? Allah ajarkan kepada Nabi Adam beberapa kalimat, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ajarkan itu kepada Nabi Adam. Artinya sebelum Nabi Adam bertobat, Allah bimbing Nabi Adam untuk bisa bertobat. Setelah itu Nabi Adam bertobat. Setelah Nabi Adam bertobat, Allah terima taubatnya. Fataba alaih, maka Allah terima taubatnya. Jadi kita bertobat kepada Allah. Sebelumnya kita diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk bertobat. Karena mendapatkan pertolongan Allah untuk bertobat, lalu kita bertobat. Setelah itu Allah menerima taubat kita. Subhanallah. Jadi taubat kita itu didahului oleh taufik dari Allah hingga kita bisa bertaubat. Kemudian diiringi dengan penerimaan taubat dari Allah terhadap pernyataan taubat kita kepadanya. Alangkah maha mulianya Allah, alangkah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ditolong oleh Allah. Siapa yang ditolong oleh Allah, dialah orang yang selamat. Maka yang kita harapkan, pintu doa ini jangan sampai kita lepas. Selalu bawa pintu doa. Karena pintu pertolongan Allah itu adalah melalui doa. Wa hadza fil Qur'ani katsir. Yang macam ini banyak dalam Quran. Ya. Jadi Allah bimbing untuk bertobat, hambanya bertobat, lalu diterima tobatnya. Pendahuluan dengan bimbingan dan pertolongan, hambanya bertobat, setelah bertobat, Allah terima tobatnya. Wa hadza min sa'ati rahmatillahi bi'ibadihi wa huwa arhamur rahimin. Dan ini termasuk di antara luasnya rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Dialah yang maha penyayang, ya, yang paling penyayang di antara yang memiliki sifat kasih sayang. Faedah berikutnya dari surat Al-Baqarah,
qad nara aw nasma'u an mawaqifin mawaqifa li basharin la yusaddiquka aqluka ay yaf'alaha hayawanun fadlan an bashar. Boleh jadi engkau melihat atau engkau mendengar tentang sikap-sikap manusia yang tidak terbayang oleh akalmu. Tidak terbayangkan bahwa manusia ada yang melakukan perbuatan sejahat dan seburuk itu, yang hewan pun tidak melakukannya. Jadi kadang-kadang kita mendengar berita sesuatu atau perbuatan kejahatan yang binatang saja tak mau melakukannya, tapi dilakukan oleh manusia. Gitu kata penyusun kitab, fala ta'jab, enggak usah heran. Kenapa? Fa inna minan nasi man qulubuhum ashaddu qaswatan minal hijarah, karena ada di antara manusia yang hatinya itu lebih keras dibanding batu. Kama dzakarallahu ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu, setelah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, kalian menyaksikannya. Setelah itu hati kalian bukan tambah tunduk, tapi malah makin keras. Fahiya kal hijarah, yang iya hati-hati kalian itu seperti batu, au asyadu qaswah, atau lebih keras lagi. Jadi kalau manusia berpaling dari agama Allah, melakukan kejahatan, melebihi kejahatan yang hewan pun tak melakukannya. Qala ta'ala, berikutnya, ya, faedah berikutnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami berfirman, wahai Adam, bertempatlah engkau di surga, dan engkau dan istrimu bertempat al-jannata, di surga. Juga pada ayat yang lain, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, bertempatlah engkau dan istrimu di surga. Apa faedah dari ayat ini? Disebutkan oleh penyusun kitab, abbarat al-ayatu bilafzi uskun duna ghairihi minal alfaz. Kata yang digunakan untuk mengungkapkan Nabi Adam itu agar bertempat di surga itu adalah kata uskun, bertempatlah. Bukan kata yang lain. Yang disebutnya kata uskun ini isyaratan ila qisari waqtil iqamati fil jannati hina dzak, menunjukkan pendeknya, sebentarnya waktu tinggal di surga waktu itu. Lianna Allah Ta'ala khalaqa Adam li khilafatil ardi awalan, karena pada dasarnya Allah menciptakan Nabi Adam itu adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, menjadi orang yang memakmurkan bumi ini menggunakan aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, maka di surga hanya singgah saja waktu itu. Baru nanti setelah dari dunia dimasukkan kembali ke dalam surga yang selamanya. Berikutnya, qala ta'ala, di antara faedah atau pelajaran dari surat Al-Baqarah, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatin. Al-ayah. Ini ayat 101, 102 dari surat Al-Baqarah.
ketika telah datang kepada mereka ahlul kitab, ketika telah datang kepada ahlul kitab itu rasulun, seorang rasul min indillah, dari sisi Allah, maksudnya diutus oleh Allah dengan wahyunya, yang rasul itu membenarkan terhadap ajaran yang ada bersama dengan mereka, ciri-cirinya, sifat-sifatnya, ajarannya, ini adalah rasul yang disebutkan di dalam kitab mereka. Apa sikap mereka? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Mereka melemparkan orang-orang, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab itu melemparkan kitab Allah di belakang mereka, seolah-olah mereka tidak tahu kitab itu. Karena Rasul akhir itu bukan dari kalangan Bani Israel, melainkan dari garis keturunan Nabi Ismail, sehingga dari Bani Ismail, makanya mereka nggak mau beriman. Keterangan yang ada dalam kitab mereka yang menyebutkan sifat Nabi akhir zaman, mereka buang begitu saja, lempar di belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak tahu. Karena mereka melemparkan, meninggalkan ajaran Allah, petunjuk dari Allah, kitab yang Allah wahyukan sebelumnya, akibatnya apa? Wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Kalau orang meninggalkan apa yang dibacakan oleh Rasul, yaitu firman Allah, membuangnya, maka yang diikutinya adalah yang dibacakan, didiktekan oleh setan, oleh hawa nafsu. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, qala Ibnu Sa'di rahimahullah, man taraka ibadatar rahman ubtuliya bi'ibadatil awthan. Siapa yang meninggalkan ibadah kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, maka dia akan terjebur, dia akan terperosok bi'ibadatil awthan, menyembah berhala-berhala. Pegang ini rumus. Jadi siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah yang Maha Rahman, maka dia akan terjerumus beribadah kepada berhala-berhala. Man lam yunfiq malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'atis syaitan. Siapa yang tidak meninfakkan, tidak membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, maka dia membelanjakannya dalam mentaati setan. Jadi kalau orang dalam manajemen hartanya, pengeluarannya untuk apa? Bukan untuk kebaikan, bukan untuk ketaatan, pasti ia mengeluarkannya untuk mentaati setan. Tinggal pilih saja. Mau taat Allah apa taat setan? Ibadah kepada Allah atau ibadah kepada berhala? Man taraka dzulla li rabbih ubtuliya bidzulli lil abid. Siapa meninggalkan sikap merendah di hadapan Tuhannya, jadi siapa yang tidak mau merendah di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah, ubtuliya bidzulli lil abid, maka dia akan terjerumus, terperosok, merendah kepada sesama hamba. Tidak menghamba Allah, maka dia menghamba kepada makhluk. Tidak merendah kepada Allah, maka dia pasti merendah kepada sesama hamba. Man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Siapa yang meninggalkan al-haq, kebenaran, maka dia akan terjerumus ke dalam kebatilan. Sudah, maka di sinilah pentingnya kita berpegang pada kebenaran supaya kita tidak terpojok pada kebatilan. Kadzalikal yahudu lamma nabadhu kitab Allah ittaba'u ma tatlu syayatin. Seperti itulah orang-orang Yahudi yang disebutkan pada ayat tadi, ayat 101 102. Ketika mereka membuang, melempar kitab Allah di belakang punggung mereka, maka mereka mengikuti apa? Apa yang didiktekan oleh setan-setan. Wal iyadu billah.
Beliau kemudian garis bawahi di sini dalam kurung wa hadhihi sunnatun qadariyah wa hikmatun ilahiyah. Ini merupakan ketentuan yang merupakan ketetapan Allah dan hikmatun ilahiyah, hikmah dari Allah ilahi Rabbi. Subhanallah, subhanallah. Tinggal sedikit sekali ya. Kita lanjutkan saja. Faidah berikutnya dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya, ayat berapa itu? Ya 20 ya, atau 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Hadhil ayatul karimatu tadammanat da'watal khalqi ila ibadatillah bitariqatain. Ayat yang mulia ini mengandung ajakan kepada makhluk untuk beribadah kepada Allah dengan dua cara. Jadi ayat ini mengajak kita agar beribadah kepada Allah yang ajakannya ini melalui dua pendekatan. Bitariqatain. Dua approach. Pendekatan yang pertama, ahaduhuma iqamatul barahini bi khilqatihim wa khalqis samawati wal ardi wal matar. Pendekatan pertama adalah menegakkan bukti kekuasaannya, yaitu telah menciptakan manusia, ya, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan hujan, seperti disebutkan pada ayat 20 dan sesudahnya. Bukti kekuasaan Allah. Yang kedua, wal akharu, dan yang kedua adalah mulatafatun jamilatun bi dzikri ma lillahi alaihim minal huquq wa minal in'am. Jadi ada cara Allah menyapa dengan cara yang lembut. Dengan sangat halus Allah menyapa, mendekatkan kita kepadanya. Yaitu apa? Ya. Kewajiban kita terhadap Allah, hak Allah yang wajib kita penuhi karena Allah telah memberikan banyak nikmat. Maka Allah itu dalam satu hadis qudsi, saya belum cek tentang tingkat kesahihannya, atahabbabu ilaihim bin ni'am wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi. Aku julurkan jalur cintaku kepada hamba-hamba itu melalui nikmat-nikmat yang aku berikan, akan tetapi hamba-hamba itu banyak yang kemudian menjulurkan tali kemurkaan kepadaku dengan perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Oke. Fadzakara awalan rububiyatahu lahum wa li abaihim. Pertama, ini cara halus Allah, lembut Allah, ya, mendekatkan kita kepadanya, mendekatkan kita untuk ibadah kepadanya. Pertama, Allah sebutkan dia adalah Rabb. Rabb yang telah menciptakan, mengatur, telah menjamin mereka dan juga ayah-ayah mereka. Oke. Li'annal khaliqa yastahiqu ayyu'bada. Karena sang khaliq dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi Allah sebutkan dialah yang menciptakan, maka yang menciptakan itulah yang berhak diibadahi. Summa dzakara ma an'ama Allahu bihi 'alaihim li'annal mun'ima yastahiqu ayyu'bada wa yushkar. Kemudian Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka karena sang pemberi nikmat. Pada hakikatnya nikmat itu semuanya datang dari Allah, maka dialah yang berhak untuk diibadahi dan disyukuri. Wa ta'ammal qaulahu, renungkanlah firman-Nya. Subhanallah. Kasih sayang Allah kepada kita. Pemuliaan Allah terhadap kita. Ja'ala lakum, Allah jadikan untukmu. Rizqan lakum, sebagai rizki bagimu, untukmu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Lakum, Allah telah menjadikan untukmu. Apa yang Allah jadikan untukmu? Al-arda, bumi, firasyan sebagai hamparan. Dan seterusnya, begitu juga rizqan lakum,
sebagai rizki bagi kamu. Lakum, untukmu. Subhanallah. Allah ingin mengingatkan nikmat besar yang Allah karuniakan. Tash'uru bil lutfi wal wuddi bainaka wa bainar rahman subhanahu wa ta'ala. Engkau merasakan kelembutan, kecintaan antara kamu dengan Allah Ar-Rahman. Jadi hubungan antara kita dengan Allah adalah hubungan mahabbah, cinta. Kita beribadah kepada Allah dengan takut, dengan harap, di atasnya dengan cinta. Terakhir, al-maqsudul a'zam min hadhil ayah al-amru bi tauhidillah. Maksud terbesar dari ayat ini, yaitu ayat yang tadi kita bacakan, ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, al-ayat. Maksud utamanya adalah al-amru bi tauhidillah, perintah untuk mentauhidkan Allah. Masya Allah. Semoga bermanfaat, ya. Selesai faidah-faidah dan pelajaran-pelajaran dari surat Al-Baqarah secara umum. Kita belum baca ayat demi ayat, tapi kita bahas tentang pemahaman secara global, apa itu surat Al-Baqarah, apa saja isinya, gitu ya. Termasuk beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil apa saja sudah dituangkan, dan pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas tentang tadabbur surat Ali Imran. Semoga bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Allah mudahkan urusan kita dalam kebaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.